aja lu. Padahal kayak nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang nonton juga katanya kenapa deg-degan Dan kita nggak dilihat orang. Iya. Suaranya. Oke. Podcast pertama dari kami. Jelek banget. Edisi pertama. Semangat ya, semangat ya. Tepuk tangan kan bisa diedit, ngapain gue tepuk Postir tangan? kali ya. Poster, oke. Podcast amatir. Poster. Kalau kepikiran namanya itu sih. Iya. Oke, di podcast pertama berarti kita mikirin nama. Apa ya? Enggak dong. Posma berarti. Podcast pertama maksud lo? Enggak semua hal harus disingkat, Ki. Iya. Lu kayak anjing. Wah, sinying lu. Oke. Ini dia podcast pertama kita, kembali lagi bersama saya. Gue namanya siapa ya? Samaran aja lah. Iya, Iya. Saya siapa ya? terserah. Profesor terserah. Si di balik layar. Sini belakang layar. Oke. Dan lu kenalin Gua- diri. Oh ya, perkenalan diri dulu. Gua Dean, biasa dipanggil Dey. Gua di Smell Morning sebagai jimberis atau percussionis, main jimbe. Lu siapa? Gua sendiri Kiki. Lu kan nggak ramen sendiri dong. Iya dong. Biasa dipanggil Tapluk. Iya, Tapluk mamen. Taplak. Gua di Semen Morning sebagai gitar rhythm. Enggak, lu nggak kasih tahu ke orang-orang lu dipanggil taplak itu tampan tapi koplak. Ya, jangan dong. Oh, ini gue udah tahu lu sama David Komplek. Ya itu sebetulnya dia dipanggil taplak. Oke. Oke, first question nih. First question ya dari gue ya. Kenapa Smell Morning tuh pertama kebentuknya gimana sih? Kan gue juga sebenarnya udah tahu ya. Cuma gue nggak tahu sedetail apa gitu. Lu pertama terbentuknya gimana? Jelasin deh. Oke, siapa yang mau jelasan? Day dulu boleh? Sikat. Terbentuknya dari nongkrong yang gua awalnya temen sekolah sama Mas Angga, sama Gembul, sama Tiol, sama Paul adik kelas satu sekolah di SMP, terus nongkrong bareng, terus ketemu Kiki sama Romi di tongkrongan, terus kenal udah ngeband awalnya karena CJDW waktu itu awal-awal CJDW ngeband, kita tahu musik reggae ya, akhirnya ngebentuk band juga, ikut-ikutan sih ngelihat orang-orang pada ngeband. Oh, jadi poster ya pertama ya. Iya dong, padahal nggak bisa main musik. Sama sekali tidak ada yang bisa. Iya, bermodal keinginan. Tapi Kiki bisa, dulu Kiki bisa main gitar di tongkrongan. Oh, berarti salah satunya Kiki doang yang Iya, bisa dulu main yang gitar bisa ya. main gitar cuman Kiki sama Copeng sih dulu. Sebenarnya Copeng udah sempat ngeband di SMP, dia eskul band. Copeng main gitar, tahu-tahu jadi vokalis. Oh, Copeng sempat jadi, tapi di Smell Morning sempat jadi gitaris apa langsung vokalis? Enggak, langsung vokalis. Dia sama Tiol ya, waktu itu Tiol pengen jadi vokalis juga, tapi Copeng lebih kekeh. Udah Tiol belajar main gitar. Itu lu inget gak terbentuknya tahun berapa? Dan dulu sih Ki? 2012. Enggak. Alah, 11 dong. malah lupa band sendiri goblok. Iya, 11. 2000. Oh iya benar, 2012 kita punya lagu pertama itu udah 2012. 2011 17 Juli. Berarti terbentuknya 17 Juli 2012. Sebenarnya resminya sih kalau kebentuknya Dari sebelum itu dari sebelum itu udah kebentuk, cuman kita lupa tanggal kan. Jadi kita nentuin di ulang tahunnya. Bukan di manggung pertama. Manggung pertama di NPO. Iya. Pakai NPO. Iya, jadi kita nentuinnya karena kita lupa kebentuknya tanggal kapan, terus jadi yaudah disepakatinnya pas manggung pertama itu diresmiin tuh. Oh, berarti 17 Juli 17 dan itu Juli 2012. iya 2011 itu bertepatan sama ulang tahun Mas Copeng. Oh, oke, jadi nyamain lah ya. Oh iya, ngomong-ngomong panggung pertama nih. Nah, itu lu masih inget nggak tuh kira-kira panggung pertama lu? Apa yang lu rasain? Terus inget lu dong lagi itu. manggung di mana tuh? Wah, gila Pasti kan itu. masih Nervous banget itu. kayak sekarang kan. acara sebuah brand lah. Iya, Tapi kita udah diperlombakan. sebutin. Oh iya, brand rokok. Iya. Diperlombakan. Jadi kita ikut lomba, sebenarnya kita regis. Jatuhnya perlombaan lah gitu. Ajang Bayar tuh berarti pas pertama. bayar regis, kita daftar, terus dapat si rokok dari brand tersebut, dan kita nggak ngincer juara, emang mau manggung aja karena sadar diri kan ya, ngeband aja baru awal-awal main musik. Tapi inget gak bawain lagu apa? Oh, bawain lagu apa Ki?
itu So, dulu yang gue inget satu kita disuruh diwajibin bawa lagu Lagu wajib nasional. nasional. Satu lagi terserah bebas mau lagu sendiri atau cover. Cibimor Kocan deh kalau nggak salah deh. Iya bebas merdeka ya, bebas merdeka. Bebas Merdeka, Stephen Pak. Coconutris di medley ke lagu Cibimaru Kocan di versi reggae. Oh, kayak ini ya standar band-band reggae lain lah ya. Ya standar band-band reggae. Dan lu inget gak deh itu pas kita mau naik break asar kita seneng banget. Oh, iya, iya. Jadi nggak jadi naik. jadi udah pada tegang disuruh naik. Oh abis ini Smell Morning main ya. Terus udah pada deg-degan mau naik panggung. Nggak jadi, tunggu dulu break asar. Wah anak-anak seneng tuh lega. Oh, jadi kayak ketunda gitu. Iya ketunda. Parah mau naik panggung, mau naik panggung aja grogi. Tapi di situ personilnya kayak sekarang apa ada yang beda atau pindah tempat? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Dan semuanya utuh. secara kebetulan ya dulu keyboardis kita kan Sandi Gembul dulu main bass ya panggung pertama kali dia Oh, masih Gembul masih main bass. Dan Heeh. Romi minggu pertama itu Romi belum Romi ada. belum ada. Romi belum ada. Romi belum ada. Jamin. Itu Oh, dia, masih justru dia nonton tapi di manggung di manggung pertamanya Smell Morning dia Dia nonton. nonton. Jadi penonton ala itu Jadi ya. penonton tuh Wah, kurang kalau nonton. kalau kalian lihat di foto Facebook di Smell Morning ada tuh dia pakai celana bola. Nah, Nonton. Kurang. Ada. Jadi si Gembul itu belum personil juga dulu. Oh iya, Gembul dulu ini ya gitaris metal dia. Kan ngeband sama Lau. Ya udah. Gitaris metal. Gembul gitaris metal. Nah, pas kita latihan persiapan manggung pertama itu kita minjem basis ada dari teman-teman band di daerah kita juga. Iya. Namanya Gembul juga. Oh, namanya Gembul juga. Gembul juga. Gembul mana nih? Gembul Bumi Asri juga. Gembul Bumi Asri, Kurma juga Dulu jangan-jangan. ada Ras Jaming Ras lah, kita Jaming. sebut Ras Jaming. Oh, Ras Jaming. Dulu band yang sekarang udah nggak jalan lagi kayaknya sih. Hmm. Ras Jaming. Nah kita edisional basisnya buat main di manggung pertama kita itu. Terus tiba-tiba di hari H dia mendadak ada kerjaan dia nggak bisa. Nah akhirnya Gembul yang sekarang main keyboard dulu edisional bassnya ya kan? Gembul main bass ya main pertama bass kali. ya. Iya. Nah sampai sekarang tetap Gembul malah sama Jadi kita, keyboard ya? jadi keyboardis dia belajar main keyboard. Kenapa sih lu kepikirannya milih reggae gitu? Reggae kan menurut kebanyakan orang gitu apa ya anti kurang diminati lah, bukan musik mayoritas lah. Bener. Kenapa tuh harus reggae? Kalau dasarnya ya kayak karena referensi sih ya, referensi dari bukan referensi apa ya? Mungkin di tahun itu lagi Oh rame-ramenya. iya betul. Iya, Bisa dibilang ikut-ikutan lah. Kita muncul kita awal ngeband di era transisi. Waktu itu transisi dari di daerah kita lagi rame musik metal kan, lagi banyak acara-acara metal. Gigs-gigsnya biasanya metal. Gigs-gigsnya kan banyak metal. Nah terus transisi ke acara reggae tuh karena muncul 1-2 band reggae di Tangerang. Jadi banyak acara reggae. Nah kita ikut-ikutan buat band reggae makanya dan kita ada dorongan juga dari personil. Dari personil CJDW yang akhirnya kita ngebentuk oke kita belajar main musik di musik reggae akhirnya. Nah, yang nggak gua tahu tuh kenapa anak-anak tiba-tiba bisa di situ kan CJDW kayaknya di tahun itu tuh udah terkenal lah ya. Maksudnya udah banyak orang tahu lah. Ya, bisa dibilang Kenapa? pionir di Pionir di Tangerang lah CJDW. reggae. Nah, kenapa anak-anak kok dari mana bisa kenal CJDW? Gitu. Kenal awalnya Gua belum sama tahu nih. sama gitarisnya CJDW yang dulu Awalnya si Angga ya yang Mas Copeng. Kenal sama gitarisnya CJDW yang dulu Oh, kenal sama siapa? Apa Joy. Apa Jo? Sama Apa Joy kenal Kok di dekat. sini panggil A sih lo? Ya. Semua kan. Oh, iya. Abang kan. Iya. Ada Bang Fajar. Bang Fajar. kalau di itu ya. Ini kan enggak live terus. Live. Ya sama apa aja ya kita ceritain lah dengan apa adanya. Kita sama apa aja diajarin main gitar Kiki sama Tiol. Karena kan apa aja sebagai gitaris. Ya. Terus akhirnya apa aja ngenalin ke teman-teman CJDW yang lain sama Mas Kei dulu. Aske, Akeo Mamen. masih main gitar juga di CJDW, terus kenalin sama Mas Ageng, sama Arifal, sama AWK. Ya udah akhirnya belajar masing-masing personil yang megang alatnya masing-masing tuh kayak
Romi belajar main bass sama AWK. Oh iya Terus, iya. Jadi kayak Pak O juga belajar main drum kayak sama kayak Bim. kayak ini ya regenerasinya Iya, gitu lah ya. jadi kayak Keren. ini ada mentoring lah gitu, mentornya dulu teman-teman Ya, orang saya tua jadi kita lah bisa iya, dibilang. abang lah. Dari situ sih makanya kita kebawa main musik reggae. Oh iya. Nah, lu berarti di situ dari pertama bentuk band sampai ke lagu pertama itu berapa lama dan kenapa bisa kepikiran lagu filosofi bisa Setahun. bisa keluar gitu? Filosofi. Setahun baru buat Tahun lagu. Iya, dari kebentuk 2011, 2012. Kalian lumayan bodoh juga ya. Iya, memang. Maksa kan kita ngeband juga. Iya. Kok Jadi bisa? setahun gak buat lagu. Pas akhirnya lagu pertama pun juga bukan murni dari buah Itu pemikiran spontan. anak-anak. Iya. Itu Itu kan dibantu juga Karena lagi nongkrong. nongkrong. Itu prosesnya gimana sih? Sama Mas Ageng. Iya. Kita nongkrong sama Mas Ini Ageng CJDW ya? Iya. Mas Ageng CJDW. Mas Ageng yang dulunya vokalis CJDW. Mm-mm. Dulu masih sering main ke tongkrongan anak-anak. Begadang Nah, di lah. situ Mas Ageng ini nyuruh anak-anak buat ya kalian ngeband doang tapi nggak punya karya kan sayang gitu. Ayo bikin dong. Nah, akhirnya dibantu sama dia bikin. Terus cuman nggak tahu nih belum kepikiran apa. Ya kalian pengen bikin kayak gimana? Oh ditanya-tanya Iya, tuh lah ya. mau ambil temanya dulu deh, temanya apa? Temanya ya Ya, tentang perjalanan. anak-anak pada gimana kalau tentang si nama Smell Morning ini, filosofi dari Smell Morning ini. Udah buat akhirnya dibantu sama Mas Ageng buat lagu filosofi itu. Berarti itu liriknya ada campur tangan Mas Ageng dong. Iya, Mas Di Ageng. lirik lagu Dan filosofi. bareng gua Kiki sama Romi ya waktu itu ya. Oh di situ Ada oh juga. Gua nggak terlibat full. juga, nggak sepenuhnya Oh Mas iya Ageng. oke. Sih kalau Tapi nggak full ya pas di situ tuh anak-anak full ya. enggak. Kayaknya itu pas udah larut malam ya. Jadi sisa-sisa berapa orang yang nongkrong. Ya udah sisa segitu. Karena kan kadang ide-idenya muncul pas tengah malam gitu kan, pas udah anak-anak sepi, aku Jack main gitar tuh Mas Ageng. Iya. Udah terciptalah lagu itu filosofi menceritakan Keren. Mas Dan Melon. itu lirik terbayang raut senyum dari nenek tua itu juga Itu karena juga. spontan karena ada Spontan ada nenek-nenek nenek lewat ya. lewat. Iya. Gokil. Iya, karena ketika kita nongkrong sampai pagi, Nenek. sering tuh nenek-nenek itu tiap pagi Iya. Buset. senyum Dan anak-anak. senyum juga kan. Sadap. Makanya jadi namanya senyum pagi. Sadis. Keren. Semoga nenek itu masih sehat ya sampai sekarang. Amin. Amin. Itu nenek itu harusnya dapat royalti nggak sih kalau kita sukses? Enggak lah, masalahnya kita masih miskin. Iya juga. Makanya sih kalau kita kaya mungkin neneknya itu udah Nah, punya cucu. setelah filosofi, nah tiba-tiba kan filosofi kayak booming gitu kan di Reverb Nation, Iya, itu di banyak SoundCloud. juga. Itu lu sadar nggak sih? Sadar-sadar? Sadar nggak sadar sih deh ya. Iya. maksudnya. Malah justru anak-anak dulu pernah bawain filosofi pertama kali itu bener-bener nggak ada yang Nangis. antusiasnya itu Iya. kurang banget deh ya di acara yang Iya, itu pas acara di apa ya? Kalau nggak salah di daerah Sepatan. daerah Sepatan. Iya, daerah Sepatan. Soalnya mungkin filosofi itu kayak lagu ngeruts kan, kayak reggae waktu iya. itu kayak joget-joget. Bahkan banget. anak-anak juga kayak males bawain lagu itu, kayak nggak percaya diri. Dulu sempat selama setahun lagu itu keluar, anak-anak sempat kayak nggak pede buat Nggak pede. buat bawain manggung, jadi lebih sering cover. Nah, iya. Ternyata pas setahun kemudian kita manggung di tempat yang sama ya, Tempat yang sama, di daerah yang sama, di daerah antusiasnya Sepatan. itu luar biasa. Iya, yang tadinya di tahun sebelumnya bawain lagu itu penonton pada duduk, nonton antusiasnya kurang lah. kayak nonton wayang lah gitu, pada duduk anteng ngeliatin doang, nggak ada yang tahu lagunya. Setahun kemudian kita diundang lagi di daerah situ juga, udah mulai banyak yang tahu lagunya, pada ikut nyanyi. Aja. Akhirnya mulai dari situ pede lah bawain lagu sendiri. Keren. Baru tuh situ kayak nyadar. Yang nggak nyangka juga, iya. kayak Iya. udah ada nih pendengar. Iya, akhirnya keterima lah gitu. sedikit-sedikit. Iya. Baru dari filosofi langsung itu berarti ke lagu kedua Kesan Indah. Indah. Kesan indah. Itu lama juga prosesnya. Setahun juga. Setahun Setahun kemudian satu lagi. lagu. 2013. Orang kan setahun satu album ya. Kalian ini setahun satu Setahun. lagu. Tapi kita termasuk yang konsisten ya. Iya, konsisten kita. bodohnya. Iya. Dan sampai sekarang yang tadinya bodoh banget sekarang Sekarang jadi bodoh jadi bodoh aja. aja.
Sekarang bahkan 3 tahun 1 lagu. Ya lah, minim kreativitas kan namanya. Oh, iya. Baru ngeband. Nah, di Kesan Indah ini kan biasanya kan ada beberapa band tuh kayak, sorry ya gue bilang, kayak artis satu lagu gitu kan. Cuman menurut gue Smell Morning salah satu band reggae yang punya banyak hits, orang bisa nyanyi bareng gitu, yang orang banyak taunya lah gitu kan. Nah itu gimana tuh lu nanggepin kayak gitu? Apa ada emang udah ada formulanya apa ya? Ya let it flow aja gitu. Flow sih ngalir aja. Ngalir, lebih ke ngalir. Kayak kita kan bikin lagunya juga ini aja ya. Apa sih namanya? Bukan kita ngejar untuk orang suka. Yang penting kita keresahan dari si yang nulis lagu aja, kayak kan kalau di kita yang paling banyak nulis lagu Romi. Kayak itu kan dari keresahan Romi. Jadi Romi juga kayaknya Romi nulis lagu apa aja? lagu Kesan Indah, Melepas Duka, The best. sudah ambisi, sampai ya sebagian besar lah yang lagu Smell Morning, single Smell Morning yang udah keluar itu sebagian besar Romi. Oke, next kita bakal nanya, gue bakal nanya dia lebih dalamnya untuk Ya ntar ada lagu-lagunya. sesi Boleh, langsung boleh. tanya-tanya sama Romi Oke. aja. Nah, selama manggung ini, lu kayak ngalamin suka duka nggak sih bareng Pasti. Wah, teman-teman semua? banyak. Maksudnya Apalagi pokoknya yang paling pahit, yang sepahit-pahitnya itu paling pahit pas manggung di Total deh ya. Sampai kita jalan kaki naik angkot kalau Wah, nggak ya, salah ya. pernah manggung naik angkot. Iya. Manggung bawa alat naik angkot. Wah, itu kayak pengalaman sih. Dan yang jamming tuh satu orang doang, si Toge. Iya, teman sendiri lagi. Teman kan sendiri. ada Yang jamming kita satu orang doang. kebagian. Crowdnya satu doang gitu. Iya, kan Anjing. rata-rata kan acara event gigs gitu ramenya kalau udah sore ke malam kan. Iya. Kayak waktu itu kita awal-awal sering mainnya siang. Itu di tahun berapa tuh? Masih inget nggak? 2012, 13 lah ya. 12, Ya, 13-an sekitar kan. 2013-an. Nah, itu kan hal terburuk dari manggungnya. Terpahit. Iya, terpahit dari manggungnya. Kalau terpahit dari internalnya nih, lu selama udah berpuluh tahun, itu apa tuh? Kan gua juga, Perpecahan sih. iya kayak Yang beda nyaris. pendapat gitu-gitu. Iya, itu banyak banget. Oh, itu Dan udah pasti nyaris sih ya ada. kayak beberapa personel kita ada yang Hampir. sempat pengen keluar. Eh, Terus timbul boleh pemikiran. disebutin nggak siapa? Mas Angga pernah. Mas Angga pernah. Eh, Sampai cabut Mas Angga. Tiol sama Gembul juga pernah. Romi juga pernah. Romi juga pernah. Kasusnya beda-beda tuh. Kasusnya beda-beda. Oh, lu berdua doang tuh belum pernah. Belum. Mau nyoba nanti. Nanti sih. Biar ngerasain semua. Aduh, mungkin terakhir kali Itu kita biasa- lihat berdua. Kan, enggak, kalau kemarin kan anak-anak kayak Romi mau cabut ditahan lah, ayo kita selesaiin masalahnya. Terus Gembul sama Tiol juga sama mau cabut ditahan, Copeng ditahan. Gue takutnya kalau gue yang cabut saling sama nahan. Kiki nggak ada yang nahan. Ditahan. Iya. Nggak ada yang nahan. Makanya kita nggak nyoba dulu. Oh, iya bener-bener. Bener-bener. Itu yang paling kekeh. Atau tapi biasanya problemnya itu apa sih? Apa kebanyakan beda pendapat atau Iya, beda pendapat. Dan kadang dulu ya awal-awal ngeband, apalagi pas kita masih baru-baru ngeband kan, anak-anak masih sekolah ya. Iya. Jadi masih bocil lah, pemikirannya masih ada yang suka baper, masih ada yang gara-gara sikapnya kadang kurang enakin, bercandanya berlebihan aja kayak gitu, bisa jadi ini selek. Terus hampir udahlah kayaknya nggak usah jalan bareng gitu-gitu. oke. Tapi akhirnya kan makin dewasa sih udah Standar lah ya, Iya. proses lah ya. proses, namanya masih bocil. Tapi keren sih, keren. Nah, tadi kan tentang yang inilah yang sedih-sedihnya. Pasti ada dong yang kayak Banyak yang menyenangkan. senengnya gitu, yang bahagianya, yang anjing gua ngeband Iya, keren lah pokoknya. keren memang buat bersenang-senang kan. Itu di panggung mana? Di panggung dan ketika Mungkin perjalanan manggungnya ya. Iya. Karena kan kita juga pernah ya beberapa kali manggung di luar kota gitu, jadi Iya. kayak jalan-jalan gitu, kayak bukan kerja ya. kayak bukan ngeband doang, kita kesana tuh sekalian liburan jalan-jalan, tapi karena ngeband, karena kita Iya. diundang di satu daerah mana gitu, kita jalan-jalan. Apalagi dulu kan belum sesibuk sekarang ya anak-anak, jadi senang banget liburan, apalagi tambah sambil ngeband. Tapi ini dari lu berdua nih, lu masih inget gak panggung yang paling lu suka dan menurut lu paling menyenangkan lah?
panggung. Lu deh dari panggung mana? Kalau gua di Gorses Koal. Gorses Tahun Koal, Raven 2000. Cup. Iya, Raven Cup 10. Wah, keren Raven sih itu. Cup Pecah 10. sih itu. Itu kenapa gua suka banget karena Satu crowd-nya stage di sama situ, Chuck Shooter ya? satu stage sama band-band luar biasa. Gitulah kan ada efek rumah kaca Budi Doremi. Kita jadi opening Band-band besar lah. band opening situ, dan ternyata ketika manggung di situ penonton nggak cuma nungguin si band-band gue star besar ini doang. doang, kita Ternyata. yang sebagai openingnya mereka juga banyak yang tahu lagu kita gitu pada ikut Iya nyanyi. sih, keren Luar keren. biasa. Kebetulan gua nonton juga tuh di YouTube, keren. Iya, kan lu juga yang buat video. Iya. Kalau lu Ki Lu masih inget ya? sama ya. Sama sih kayak. Kalau dari panggung kayaknya itu yang paling berkesan. Kalau Tapi panggung. untuk kalau buat gue untuk perjalanan manggung yang paling berkesan waktu kita manggung di Lampung. Purwokerto sih kalau gua. Kalau Oh, iya, beda. kalau gue kenapa gue di Lampung? Kenapa tuh di Lampung? Ya itu pertama kalinya ya anak-anak manggung di luar daerah sendiri dan nyebrang pulau. Terus anak-anak berangkat juga kayak bawa alat, naik bis, Wah, terus ya, nyebrang. anak band banget iya, lah ya. nyebrang naik kapal tuh. Gawat. Di kapal kita musik-musikan situ, anjir jalan-jalan banget. Lu Ki kenapa di Purwokerto? Ada hal menarik apa di Purwokerto? Purwokerto? Hal yang paling gue suka sih ya pertama ya dalam perjalanannya. Jalan-jalan juga. Jalan-jalan juga pastinya. Itu ya. kalau dari Itu Purwokerto berangkat dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Tangerang. Di sono sempet kerennya waktu Ada kita sempet manggung di Purwokerto, kita diundang sama radio di daerah sana ya. Jadi Iya. si penyelenggara RRI eventnya ini, kalau nggak salah. gue lupa nama radionya, pokoknya radio lokal di daerah Purwokerto. Jadi si penyelenggara eventnya ini IO-nya kerja sama radio situ buat promoin eventnya. Keren, Jadi keren. band yang manggung di situ diundang ke radio itu dulu buat ngasih tahu nih kalau besok kita ada manggung di situ. Itu inget ya tahun berapa tuh? Purwokerto 2015 ya? 14 14 15 lah. 15-nya juga kita ke situ lagi sih. Iya, tapi beda event ya. Beda event. Beda event di Purwokerto Itu- udah 2 kali. Nah, itu kan berarti udah lama banget tuh ya. 6 tahun yang lalu. Nah, sekarang nih kan lagi kayak pandemi gini. Maksudnya Smell Morning tuh lagi ngapain sih? Solusinya untuk menghadapi pandemi gini kan acara offline pasti nggak ada dong. Iya, Maksudnya nggak ada sedikit banget. lah Sulit. sekalinya ada rentan banget untuk cancel sama Iya, beberapa dibubarin. kali. Beberapa kali di cancel, dibubarin juga iya. Nah, sekarang kegiatan atau aktivitas anak-anak Smell Morning tuh ngapain? Lagi memproduksi ada project rahasia Project rahasia. yang nggak bisa kita sebutin. Karena kalau disebutin takut ya. Jadi nggak rahasia ya? Rahasia. Oke, Jadi nggak lah, rahasia paham. dan kayaknya kita jadi punya tanggung jawab lebih kalau misalkan kita sebutin kan kayak orang-orang nanti takutnya udah nunggu berharap banyak gitu, jadi kita rahasiakan aja. Oke, berarti kayak masih bisa random ya itu Iya. rahasianya, bisa video klip, bisa video lirik, Iya, bisa macam-macam lah. album mungkin. Iya mungkin bisa Kayak gitu ya. enggak ding, iya bisa. tapi ya gitu kan, lagi pandemi gini gimana caranya tetap anak-anak bisa kumpul aja, makanya diada-adain gitu Oke. aktivitasnya, ngerjain apa kek. Nah, berarti project untuk yang sekarang lagi serius dijalanin berarti baru project ini dong, project rahasia nih Iya, proyek rahasia. untuk kedepannya. Heeh. Berarti lagi fokus di sana ya. Ya insya Allah buat teman-teman yang nungguin karya-karyanya Smell Morning, insya Allah lah, doain aja semoga terrealisasi nih proyek misi rahasianya. Amin, amin, amin. Nah, sekarang nih gua pengen lu apa ya, buat pendengar lu yang udah nikmatin karya Smell Morning, minimal udah denger lah lebih dari sekali atau nyanyi bareng sama Smell Morning waktu offline, lu mau bilang apa ya? Apa Ki? Lu Ki duluan boleh. Gue mulu buat pendengar, maksudnya buat Iya, teman-teman apa ya, pejuang senyum tim auto respect. tim auto respect. Ya gue mau ucapin banyak terima kasih lah pastinya buat udah menyukai Smell Morning yang gak seberapa ini. Iya lu, karena nggak, kalau nggak ada mereka nggak ada lu men. Iya betul. Dan
semangat kita juga ya karena mereka gitu loh. Iya. Karena, oh ternyata ada yang respect loh dari kita berkarya yang nggak seberapa ini gitu. Padahal kita juga kayak kadang setengah-setengah, kayak kita anak band bukan sih, kita serius nggak sih, tapi kita tetap keluarin karya kita, orang-orang suka, baru keterima. Makanya gue ucapin sih makasih banyak pastinya, dan jangan bosen-bosen. Iya, jangan bosen-bosen dengan karya-karya Smell Morning apapun itu, semoga kalian selalu mendukung. Oke, last question nih dari gua nih. Gue pengen tahu banget kayak Smell Morning referensinya tuh kemana sih? Referensi musiknya Untuk Smell Morning dan lu pribadi deh, berdua. Untuk Smell Morning tuh ada referensi tok nggak gitu, kayak oh siapa gitu? random sih sebenarnya. Random sih Cuman kayaknya. kalau untuk influence musiknya, kayak kita sering-seringnya denger lagu Kaca Fire, lagu Bob Marley juga pastinya kan. Terus kalau lokal kayak Ras Muhammad, Stephen Coconutris, yang kayak gitu-gitu sih. Kalau di luar kayak Kaca Fire, Dapking gitu. Cuman kita nggak berpatokan untuk bermusik kayak mereka sih, kita tetap bikin warna sendiri dengan originalnya Smell Morning. Nah, tapi kalau pribadi lu referensi musiknya lebih kemana? Kalau gue banyak sih ya, gue nggak cuman kayak suka satu genre aja Gue sebenarnya. tahu ada kayaknya lu. Nggak juga, maksudnya kalau gue kan karena gue emang dasarnya penikmat musik, gue nggak seharusnya jadi anak band kayaknya. Gue nggak bisa main musik gitu, cuman penikmat gitu. Jadi gue nikmatin banyak genre musik. Kayak gimana tuh? Kayak musik rock and roll, kayak musik yang agak keras, underground juga, beberapa juga gue kadang suka. Avenged Sevenfold gue dengerin, terus Beatles, Guns N' Roses, rock klasik gitu. Oh gua iya. suka Iya juga. gue tau sih lu suka dengerin GNR, Iya, November Rain gitu-gitu iya, ya. rock klasik. Kalau reggae ya sukanya karena pas semenjak udah mainin musik reggae aja kan, mau nggak mau belajar juga memperdalam gitu. Kalau lu emang gimana? Lu Ki gimana Ki? Gue nggak pernah tahu referensi apa yang musik yang lu pribadi benar-benar suka gitu. Yang benar-benar gue suka terakhir ini gue sering-sering denger lagu Pas Band mungkin ya. Pas band Lu Pas dari dulu emang lu pasar Sukabumi kan. pas band itu apa sih, rock ya? Pas band Kayak rock rock ya. Oh berarti lu lebih suka rock rock. Sukabumi kan. Kalau untuk luar Ki, lu dengerin apa? Kalau gue luar lebih ke Beatles sih. Beatles ya. Enjoy. Enjoy. Tapi lu kan dengerin Pagetos juga kan dulu. Iya, kayaknya lu Pagetos banget. Ya, setelah gua tahu ternyata Pagetos dari Sukabumi, pantesan lu tahu banget Pagetos. Oh ya udah guys, udah 28 menit gini doang sih sebenarnya. Ya udahlah ya. Oke. Kembali lagi bersama gua Profesor Terserah dan gua Dian. Dan gue Kikuk. dah. Sampai bertemu lagi. Bye. See you. Sampai berjumpa lagi.